Annyeong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Febrianti Huta Barat, NIM 21330038. Nama saya Mesya Putri Dioranta Sitorus, NIM 21330020. Kami dari grup KA21A, dosen pengampu Ibu Leliana Harahap. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PPN dengan topik perkembangan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian teknologi. Teknologi adalah semua sarana dan prasarana yang bermacam-macam bentuknya yang memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Adapun pengertian teknologi menurut para ahli yaitu yang pertama menurut M. Mariono. Menurut M. Mariono, teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, menurut Jacques Ellul, teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Secara singkat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Selama beribu-ribu tahun lalu, teknologi sudah dikenal oleh manusia. Hanya saja bentuk-bentuknya tidak secanggih dengan apa yang kita temukan di masa kini. Sejarah perkembangan teknologi dimulai dari yang pertama masa prasejarah. Pada masa prasejarah ini, teknologi yang digunakan terbuat dari batu, perunggu, dan besi. Teknologi yang dikenal di zaman prasejarah contohnya adalah pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Yang kedua, teknologi zaman kuno. Pada masa ini, teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi, maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Manusia sudah mengenal bagaimana membangun sebuah konstruksi bangunan sampai pada tahap rumit. Contohnya piramid, kapal, mercusuar, dan jam matahari. Yang ketiga, teknologi abad pertengahan hingga era modern. Pada masa ini, teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti di bidang astronomi, medis, matematika, militer, hingga ilmu kartografi. Contohnya busur silang, mesin cetak, aljabar, dan navigasi kapal. Yang keempat, teknologi era revolusi industri. Perkembangan teknologi mulai terlihat semakin jelas di masa ini. Berbagai jenis mesin berhasil dibuat yang kemudian menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Masa ini adalah cikal bakal perkembangan teknologi di masa kini. Contohnya, mobil generasi awal, telegraf, telepon, mesin tenun, mesin uap, dan sepeda. Yang kelima, teknologi di abad 20. Pada masa ini, Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan. Transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti ini juga ditemukan. Pada akhir abad ini, internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersial. Contoh teknologi lain di abad 20 yaitu kulkas, teknologi vaksinisasi, vakum, dan microwave. Dan yang keenam, perkembangan teknologi pada abad 21. Pada masa abad ke-21, berbagai teknologi sudah mulai dikembangkan, mulai dari teknologi yang dibutuhkan untuk rumah tangga, pendidikan, sosial, teknologi informasi, dan hal lainnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat teknologi. Pada saat pandemi sekarang ini, teknologi sangat bermanfaat untuk membantu berlangsungnya hidup manusia. Seperti yang kita ketahui, kita sangat dianjurkan untuk tidak keluar rumah apabila bukan urusan mendesak demi mengurangi kemungkinan terpapar COVID-19. Aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan panggilan video, pemesanan makanan, dan kebutuhan barang-barang lain secara online, dan yang paling penting, internet telah berkontribusi sangat besar untuk memastikan bahwa manusia tetap dapat menghubungi satu sama lain dan kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Di samping itu, teknologi dapat digunakan untuk menambah skill yang dimiliki dan dalam beberapa kasus meningkatkan produktivitas. Dampak perkembangan teknologi yang dapat dirasakan. 1. Perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan merubah gaya hidup kita. Dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, mempermudah hidup secara umum. Kedua, namun perkembangan teknologi layaknya pedang bermata dua. Artinya, walaupun terdapat banyak dampak positif di satu sisi, ada juga beberapa dampak negatif di sisi lainnya. Dampak positif perkembangan teknologi. Sisi dampak yang akan kami bahas pertama adalah dampak positif yang diberi oleh perkembangan teknologi dalam keseharian kita. Beberapa pengaruh perkembangan teknologi yang dapat dirasakan sebagai dampak positif sebagai berikut. 1. Mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. 3. Memungkinkan pembelajar online sepenuhnya. 4. Dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Dampak negatif perkembangan teknologi. Dampak positif yang dirasakan oleh perkembangan teknologi dapat mempermudah dan meningkatkan kenyamanan hidup kita. Namun, terdapat beberapa pengaruh negatif dari perkembangan teknologi apabila tidak digunakan dengan bijak. Beberapa dampak negatif perkembangan teknologi dapat dilihat sebagai berikut. 1. Membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. 2. Berkurangnya sosialisasi antara manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. 3. Meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi yang terus berkembang dapat membuat jalur hidup kita lebih mudah dan nyaman. Meski begitu, jika tidak digunakan secara bijak, terdapat beberapa dampak negatif yang justru memperburuk kualitas hidup kita. Bagaimana kita menyikapi dampak-dampak dari perkembangan teknologi tergantung kepada diri kita sendiri. Kedua, mengenal sejarah, contoh, implementasi, dan dampak perkembangan teknologi digital merupakan dasar dari literasi digital. Semakin baik literasi digital Indonesia, harapnya setiap orang jadi semakin sadar berapa pentingnya pemberantasan digitalisasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.